mau ngehindarin area tersebut, tapi kayak lari ke kiri baliknya ke situ lagi, lari ke sini baliknya ke situ lagi. Dan bodo amat tuh dia terus-terusan lari, dan bahkan dia tuh kayak ngerasa heran, loh kok tiba-tiba gue ada di sebuah tengah lapangan yang gak jelas, dan tempat apa ini? Samar-samar dari kiri dan kanan ternyata cuy, banyak demit-demit yang pada muncul sambil ketawa. Dan bahkan ada satu suara yang bilang, sudah kuperingatkan bahwa kamu tidak akan bisa keluar dari tempat wilayah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal ngelanjutin ceritanya Ali yang kemarin masih kabur dari kampung sesat tuh cuy, atau kampung yang didiemin sama dukun sakti. Dan buat kalian yang penasaran dengan kelanjutannya seperti apa, kalian wajib tonton video ini sampai habis, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gua. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Dan mungkin kalian nanya, bang kenapa pakai jaket? Lagi meriangan cuy, badan gue sumpah ini. Lagi meriangan sebenarnya mah. Jangan lupa air putih yang sehat aja dulu ya. Adah, badan gue tuh lagi gak enak. Mungkin yang part 2 nya gitu gue pakai jaket itu badan masih meriangan cuy. Sekarang itu masih meriangan, ya udahlah ya. Semoga cepat sembuh aja, doain biar gue cepat sembuh. Terus ini juga udah mulai ketahuan radang, tapi ya namanya nyebat nggak bisa lepas gimana. Kecuali kalau udah greget parah gitu kan, baru tuh gue nggak nyebat tuh. Tapi sekarang masih aman, tetap aja nyebat itu nomor 1. Dan oke, kemarin itu udah sampai di Ali yang kondisinya udah turun dari pohon. Terus kabut merahnya ini semakin tebal, dan ketika kabut merah ini semakin tebal, dia itu mendengar suara yang dimana suaranya ini entah dari siapa ya. Yang kurang lebihnya suara itu adalah, kamu tidak akan bisa keluar dari kawasan ini, dan kamu adalah persembahan yang spesial. Ali nengok kiri dan kanan, tapi ngelihat kiri dan kanan cuman sebatas kabut doang. Nggak ada sepasang mata merah, hijau, kuning, nggak ada tuh cuy. Jadi pure cuman ngedenger suara yang entah dari mana. Ali teriak dong, dia tuh bilang, persembahan enak aja lu kalau mau bikin gue jadi persembahan, lu ladenin dulu gua. Kalau memang lu ngerasa sanggup dan mampu, lu hadapin dulu gua bakalan lawan dan ngasih perlawanan ke lu gitu kan. Dan bahwa dirinya itu merasa tidak aman di tempat tersebut, akhirnya bodo amat tuh dengan suara-suara tersebut, yang dimana terus suara itu ancaman, lu nggak bakalan bisa keluar, tapi Ali ini jalan walaupun agak sedikit ngerayap, kadang-kadang kepleset. Dalam pikiran Ali itu dia cuma bisa mikir bahwa semoga Johnny itu bisa selamat dan bisa cepat keluar. Dan Ali itu percaya bahwa temennya ini bisa keluar, dan kalau memang udah bisa keluar, Ali itu nggak mau mutusin buat balik atau ngikutin ke sana. Jadi udah pede dan percaya aja. Justru dia tuh mau nyari jalan balik lagi untuk ke arah kampung lagi. Karena kan awalnya itu, jadi kalau misalkan nggak diiming-imingin ya udah nanti bakal balik lagi, nantinya pasti Johnny ini nggak mau cuy. Jadi harus dibohongin lah gitu kan. Dan Johnny pun kalau misalkan pakai opsi seperti itu, dia pun pasti akan kekeh ikut buat sama si Ali. Sedangkan Ali udah janji dia akan bertanggung jawab buat nyelamatin adiknya apapun yang terjadi. Terlepas nanti bisa diselamatin nyawanya atau enggak. Tapi Ali pun sudah bertekad bahwa dia akan nyelamatin nyawa dari adiknya Johnny ini. Singkat cerita, Ali terus-terusan jalan.
Dan memang cuy, jadi seolah di bagian area kampungnya nih setelah kejadian itu tuh kabutnya tipis. Tapi kalau makin kita mau ngejauhin area kampung tersebut, itu makin tebel, makin tebel, makin tebel. Jadi jalannya itu bener-bener nggak kelihatan sama sekali. Bener-bener susah ditembus. Dan Ali pun udah punya firasat atau feeling bahwa kalau dia terus nerabas itu otomatis antara dia jatuh ke jurang atau dia balik ke rute yang sama. Karena iya, Ali pun harus punya timingnya buat bisa keluar dari tempat tersebut. Dan memang kalau keluar pun mungkin dia bisa aja ngakalin, tapi kan dia punya tugas lain gitu kan. Akhirnya dia mantau atau merhatiin dari kejauhan, berpikiran Ali itu ya paling nggak ada yang ngawasin lah. Ya udah gue pantau dulu sampai besok gitu kan. Jadi kayak kurang lebih tuh kan dia kabur itu di hari nyampe, terus ketemu satu malam, dan besoknya gitu kan baru ada penumbalan gitu kan. Nah, kita akan beralih ke Joni. Joni ini ternyata larinya itu masih kekejar. Dalam pelariannya Joni ini, dia tuh selalu baca sholawat, baca doa, baca surat-surat yang dia hafal, baca amalan yang diajarin sama Abah. Dan dia pun ngerasa bahwa ketika pelariannya ini, dia tuh dikejar entah dengan manusia atau dengan sosok demi cuy. Jadi bahwa di belakang ini kayak seolah dikejar-kejar terus. Nah, ketika dikejar-kejar terus, ibunya kan udah ngerasa kecapean ya, karena beda dong anaknya Joni yang laki, terus ibunya juga udah tua kan. Di situ pun Joni ini langsung bertekad bahwa ya udah digendong gitu kan. Akhirnya digendong, terus lari sekencang-kencangnya. Capek, udah capek banget. Bahkan ibunya itu udah kasihan banget. Bahkan di sisi lain juga ibunya kayak, "Adek lu gimana? Adek lu gimana? Udah percaya aja, nanti aku bakal nyelamatin dia." Pokoknya kayak ditenangin gitu kan. Bahkan ketika terus lari bahwa ngejar, di belakang itu ada yang ngejar, Joni ini selalu nengok ke belakang, tapi nggak ada. Nah, kayak itu tuh cuman feeling atau firasat doang. Akhirnya dia tuh berhenti buat nenangin diri. Nah, ketika mau nenangin diri ini memang kabut itu masih ada cuy. Kabut merah ini masih ada. Tapi perlahan seolah kayak kabut tersebut itu kayak ngejar terus, atau kabutnya kok makin lama makin tebal, dan kelihatan sebuah siluet bahwa ada beberapa orang yang teriak-teriak nama Joni. "Woi Joni, sini lu," gitu kan. Terus dikejar-kejar gitu kan. Wah, dari situ Joni langsung panik dong. Dia tuh terus lari lagi. "Ayo bu, naik ke pundak aku gendong lagi." Lari terus kencang-kencangan, dan batas kapasitas dari fisik dia pun dia udah ngerasa kecapean. Bahkan badannya itu sampai ambruk, dan ibunya sampai nindihin badan dari Joni ini. Ketika dalam masa dia kecapean dan dia udah ngerebah dan tenggurup, "Masa sih perjuangan gue cuma sampai segini doang, gimana kabarnya gue mau nolongin adek gue?" Tapi alhamdulillahnya ada sebuah pertolongan. Nah, pertolongan ini adalah harimau yang pertama kali ngikutin atau ngintilin atau ngelarang buat Ali itu masuk ke perkampungan tersebut. Ternyata harimau itu masuk perlahan, dan ketika Joni ngeliat harimau tersebut itu kayak ngerasa panik kan. Loh, di sono dikejar manusia, di depan ada hewan. Tapi Joni ini bilang dalam hatinya, "Gue lebih ikhlas kalau memang gue harus mati atau gue harus meninggal. Gue lebih ikhlas dimakam atau diterkam sama yang namanya hewan buas ketimbang harus jadi korban tumbal." Di situ pun Joni kayak senyum ke sosok harimau tersebut. Bahkan ibunya itu udah kalang kabut, bahkan diusir-usirin. Tapi anehnya harimau itu terus ngedeketin, tapi justru ngelewatin dari Joni dan ibunya ini. Ibunya udah ngerasa panik dan takut, apa mau digigit kaki dulu gitu kan. Ya bagian kaki, terus naik ke atas gitu kan. Tapi Joni pun ketika awalnya takut, ketika udah mendekat itu kayak punya rasa nyaman atau punya rasa tidak terancam dengan harimau tersebut. Harimau ini ketika di belakangnya itu ternyata rombongan dari antek-anteknya si ketua preman ini kan, itu udah datang dan melihat sosok harimau ini, semuanya langsung pada diem. Karena perawakan dari harimau ini lumayan cukup besar. Jadi lebih besar daripada yang dilihat sama Ali. Karena emang udah gak wajar banget nih harimau. Bahkan Joni pun kayak mikir, emang ada harimau sebesar ini gitu kan. Tapi ya masa bodoh lah, namanya juga dalam kondisi panik, capek, udah pasrah gitu kan. Harimau ini cuman duduk, ada beberapa suara dari para anteknya ini, "Udah yuk, ayo, masa lawan macan doang, kita bawa senjata nih," gitu kan. "Udah lawan." Seketika dari auman harimau tersebut aja bikin mukanya pada pucat semua tuh antek-antek. Bahkan gak berani ngedeketin Joni sama sekali. Bahkan
harimau yang kesal kali ya. Dia tuh ngerasa bahwa nih antek-antek kok nggak mau cabut-cabut gitu kan. Jalan perlahan ngedeketin antek-antek tersebut. Bahkan kabut yang tebel itu pun seolah berhenti dan nggak nabrak terus gitu cuy. Jadi kayak kabut ini juga kayak tahu instingnya bahwa nggak beres nih kalau harus berhadapan dengan sosok macan gitu kan. Itu tuh aumannya kencang banget dan ngutusin lah buat nggak nerusin perjalanan. Tapi ya namanya juga cere-cere gitu kan, pesuruh kalau dia balik tanpa hasil udah pasti diomelin. Ada beberapa orang yang pengen maksa, sampai akhirnya ada sekitaran 3 orang buat maksa. Dia tuh mau coba melipir dan yang lain gimana caranya ngalihin gitu kan. Tapi siasatnya ini seolah udah terbaca sama itu harimau. Nah, yang mengakibatkan dimana salah satu dari anteknya ini itu benar-benar diterkam dan dimakan sama itu macan di depan Johnny, depan ibunya, bahkan di depan antek-anteknya yang lain. Semua yang ngeliat bahkan ada kayak, wah mumpung lagi makan nih, dikorbanin nggak apa-apa lah ya. Justru harimau itu soalnya kayak tahu, justru nengok sambil ngaum lagi. Lu berani datang atau lu berani nih ngambil orang, lu bakal berurusan sama gua. Mungkin kalau macannya bisa ngomong kayak begitu kali kan. Itu antek pun akhirnya nggak berani ngejar dan dia pun kabur lah, atau intinya pergilah buat ngelaporin kejadian tersebut sama bosnya. Nah, beda halnya dengan Johnny yang dimana dia serba bingung mau pergi tapi badan udah capek, mau cabut juga dia ngeliat harimau lagi makan fokus, tapi nggak ada bisikan ya, tapi kayaknya emang gue disuruh harus pergi dah. Sesekali harimau itu nengok, nggak ngaum nggak apa, cuma nengok kayak udah lu pergi, lu nggak usah mikirin gue gitu kan. Akhirnya ngumpulin tenaga, terus dia tuh dipapa sama ibunya, bu yuk kita pergi, kita ke desa yang terdekat. Jadi dipapa dan Johnny ini selalu nengok ke belakang, selalu nengok ke belakang, selalu nengok ke belakang. Tapi harimau cuek, fokus aja sama makanannya tuh. Dimakan terus, entah terjadi apa sama si satu orang ini. Ya mungkin dimakan habis lah, dilahap habis lah gitu kan. Nah sedangkan Johnny akhirnya sampailah di salah satu pedesaan. Ketika sampai di satu desa ini, dia tuh langsung minta tolong dengan warga setempat, minta perawatan dan sebagainya. Untungnya desa tersebut itu langsung cepet tanggap dan ya namanya orang kesusahan langsung ditolongin lah, nggak julid intinya gitu kan. Akhirnya ditolongin dan Johnny pun minta sama anggaplah ketua RT ya pada saat itu, sama ketua RT atau sama sepuh yang paling disebutkan di desa itu untuk nitip ibunya. Dan di situ pun Johnny juga menceritakan dengan kejadian di desanya. Sedangkan warga desa tersebut pun kayak geleng-geleng kepala bahwa di desanya kok bisa terjadi hal seperti itu. Sebetulnya ada sebuah keraguan atau kayak ngerasa nggak enak kalau nggak bantuin, tapi Johnny pun mengerti dengan hal tersebut. Bahkan Johnny pun bilang, nggak usah ngerasa khawatir, udah mau ngelindungin ibu saya di sini pun saya udah merasa bersyukur dan terima kasih. Dan saya masih ada punya tugas untuk nolong teman saya dan salah satunya juga adik saya juga. Jadi saya harus pergi ke sana. Sebetulnya Johnny ini kalau harus pergi ke pesantren itu jaraknya jauh banget. Tapi kalau harus balik lagi, tapi dia juga nggak bisa ngapa-ngapain. Sebenarnya kayak gambling, dimana gue kesana cuma nyusahin, tapi ya udahlah Bismillah aja gitu kan. Biasanya Abah juga bisa ada pertolongan dan semoga dari pesantren itu punya firasat atau feeling buruk. Akhirnya Johnny ini pamitan sama ibunya dan bilang kalau dia mau pamitan dan mau nyelamatin adiknya. Ibunya agak sedikit nggak ngasih, tapi ya mau gimana lagi karena Johnny ini salah satu tulang punggung keluarga, laki-laki juga salah satunya karena bapaknya udah meninggal kan. Mau nggak mau, berat nggak berat akhirnya dibolehin tuh kan. Akhirnya Johnny dengan tekad yang 100% mau ngambil adiknya lagi, dia tuh jalan perlahan. Nah ketika jalan ini ternyata sosok harimau itu masih ada jaga di sana cuy. Dan Johnny kali ini ngeberaniin diri, bahkan dideketin sampai dielus kepalanya itu harimau walaupun dengan tangan yang gemeteran. Tapi Johnny yakin dan percaya bahwa harimau ini bukanlah harimau biasa, melainkan entah ini sosok bantuan dari alam mana nggak peduli, tapi dia cuma ngelus doang. Nah ketika Johnny, makasih ya lu udah nolongin gua dan gua harus cepet-cepet ninggalin atau ngambil adik gua gitu kan. Harimau ini sempat ngaum soalnya kayak nggak seneng, lu udah selamat kenapa lu masuk gitu kan. Bahkan si harimau ini sempat loncat dan ngehadang. Entah pada saat itu tuh Johnny juga ngerasa bingung, loh kok tiba-tiba gue dihalangin, apa gue nggak boleh masuk ya. Tapi kayak seolah tahu apa yang dilakuin sama harimau ini, bahwa ketika lu udah masuk ke sana itu adalah sesuatu yang berbahaya, bahkan
Si harimau tersebut pun kayak seolah dia itu nggak bisa buat masuk ke sana cuy. Kalau untuk masuk ke dalamnya itu. Jadi dia tuh cuma ngaum-ngaum doang. Tapi Joni ini kan kayak udah peka, dia tuh cuma bilang, terlepas dari gue masuk ke sana akan selamat atau enggak, tolong izinin gue buat masuk. Karena ya semua nyawa rezeki itu sudah ada yang menentukan. Gue cuma lagi mau ikhtiar ngambil apa yang memang udah jadi hak gue, yaitu adik gue. Jadi tolong kasih jalan. Dan jangan pernah merasa bersalah dengan apa yang terjadi atau ketika lu ngasih jalan. Harimau itu pun seolah kayak nunduk dan dia tuh cuma diem duduk karena berasa bahwa dirinya udah dikasih lewat tuh cuy. Joni ini tuh langsung ngelewatin tuh harimau sambil ngelus, terima kasih atas bantuan, sambil nengok ke belakang. Dan bahkan tatapan harimau itu pun terus natap tajam. Seiring berjalannya waktu, Joni pun langsung masuk dan ditelan kabut merah yang gak jelas. Nah, kita akan beralih ke orang tua Abah, kakak pertama dan kakak kedua. Ternyata Abah pada saat itu dalam kondisi tidur. Ketika dalam kondisi tidur ini, Abah mimpi, yang dimana mimpinya adalah ngeliat anak bungsunya itu dalam kondisi susah, terjebak di salah satu dimensi yang entah seperti apa, bahkan banyak hawa-hawa jahat, dan ada sebuah teriakan minta tolong. Tapi Abah nggak bisa nolongin anak bungsunya ini. Dan itu sudah menjadi pertanda bahwa anaknya dalam kondisi tidak baik-baik aja. Setelah mendapatkan mimpi itu, Abah langsung bangun. Dia tuh langsung ucap istighfar dan dia keluar langsung sholat malam. Dan dia minta petunjuk apa yang terjadi sama anak bungsunya. Dan ternyata cuy, perasaan atau feeling itu pun dialami sama kakak-kakaknya juga. Bahwa kayaknya adik gue nih ngalamin kejadian yang aneh gitu kan, atau terjebak dalam suatu masalah. Nah, ketika selesai sholat malam ini, kakaknya pun langsung ngetok pintu dari kamar si Abah ini kan. Assalamualaikum, Bah, Waalaikumsalam, masuk gitu kan. Akhirnya masuk. Dan di situ pun kakak pertamanya, kita sebut aja namanya Aris. Terus yang kakak kedua ini Nur aja lah ya. Nur itu kan bisa kemana-mana, bisa cewek, bisa cowok lah ya. Jadi Aris dan Nur ya. Jadi kakak pertamanya ini namanya Aris dan yang kedua itu namanya Nur. Jadi cowok nih ya. Cowok semuanya. Aris ini bilang dia itu mendapatkan sebuah mimpi yang dimana mimpinya ini sebetulnya tidak terlalu dihiraukan, tapi ternyata adiknya pun mengalami hal yang sama, yaitu mimpi adik paling bungsunya yaitu Ali sedang terjebak dalam satu masalah dan terjebak entah ada di mana. Bahkan tempat tersebut seolah kayak diselimuti dengan kabut-kabut merah. Abah pun semakin yakin dan mengucap istighfar dalam hatinya, astagfirullahaladzim. Abah pun cuma nengok ke mereka berdua. Abah nggak bisa bantu, tapi kayaknya kalian bisa bantu. Dan memang adik bungsu kalian sepertinya dalam keadaan genting atau dalam suatu masalah. Jadi cepatlah tolong adik kalian. Dan kemungkinan lokasinya itu berada di kampung Joni. Kedua kakak tersebut akhirnya langsung siap sedia. Dan Abah ini juga berpesan, pulanglah dengan selamat apapun yang terjadi dan segera bawa adikmu. Jangan nunggu besok atau kayak intinya lu jangan lama-lama. Tapi berangkat malam ini juga. Ya kakaknya juga emang udah siap gitu kan. Ya udah kita berangkat pada saat malam itu juga. Akhirnya Aris ini langsung prepare dengan alat-alat dia cuy. Prepare gitu kan apa yang mau dibawa dan sebagainya. Termasuk dari Nur juga yang prepare segala-galanya. Nah setelah itu, setelah mereka udah prepare, akhirnya pamitan lah ke bapaknya nih, ke Abah ini. Bah, kita pergi dulu. Ya udah, hati-hati. Karena perjalanan dari pesantren ke sana itu bisa berhari-hari dan semoga anak bungsunya ini bisa bertahan dalam kondisi. Dan Abah juga mau namanya ya semoga atas izin Allah gitu kan bisa ngehubungin via kontak batin nih cuy. Udah bukan via handphone lagi. Nah akhirnya anaknya yang kedua ini udah pergi dan Abah ini langsung lanjutin lagi dengan yang namanya wiridnya dia. Abah ini cuma duduk sila, bener-bener khusyuk, bener-bener fokus, seolah kayak manggil dalam hatinya tuh nama anaknya Li, tapi dalam hatinya Abah ya Ali. Dan seolah suara Abah ini memang kedengeran cuy, memang kedengeran dari Abah. Dan di situ pun Abah bilang, kamu harus segera keluar dari tempat tersebut. Karena
Jika kamu terlalu lama, akan ada bahaya yang jauh lebih besar dari yang kamu perkirakan. Tapi Ali ini soal kayak, ini Abah, kayaknya Abah, bah, gak bisa bah. Soalnya kayak mereka tuh lagi ngobrol bahwa Ali ini juga menjelaskan dengan kondisinya. Memang dia pun sebetulnya pengen keluar dari tempat tersebut, tapi dia udah janji bahwa adiknya atau lokasi tersebut, tempat tersebut itu dalam kondisi memang nggak baik-baik aja cuy. Ada dukun sakti, bahkan desanya dijadiin tempat penumbalan untuk kesaktian dari orang tersebut gara-gara sakit hati. Dan bahkan tenaganya pun ketika belum dijadiin tumbal masih diperas buat ngehidupin kekayaan dari mereka-mereka yang jadi penguasa di desa tersebut. Abah masih tetap bersikeras buat Ali ini keluar, tapi Ali ini nggak mau cuy. Dia tuh udah tanggung janji sama yang namanya Joni. Dan karena memang bersikukuh tuh Ali, akhirnya ya sudahlah. Tapi sekiranya memang lu nggak bisa ngadepin, lu harus tanggung resikonya dan lari sebisa mungkin menjauh dari tempat tersebut. Dan bertahan selama kakak lu belum pada datang. Karena Abah ini juga bilang bahwa kakak lu ini bakalan datang ke sana gitu kan. Dan singkatnya obrolan mereka pun udah selesai. Abah cuma bisa netesin air matanya, berdoa terus bahwa semoga anak bungsunya ini bisa diselamatkan. Dan kenapa yang harus terlibat masalah ini adalah anak bungsunya yang masih kurang pengalaman atau belum tahu cara menangani hal tersebut. Tapi Abah yakin bahwa anaknya sebandel-bandel anaknya masih sanggup buat menghindari hal-hal yang di luar prediksi dari Abah cuy. Nah kita akan balik lagi ke Ali. Ali kondisinya pada saat itu dia udah kebangun cuy. Karena ya percakapan yang sebelumnya pun itu dirasakan sama Ali. Ali pun langsung nengok sekitar bahwa kondisinya itu masih gelap gulita kan. Tapi penampakan malam pada saat itu adalah dimana kok seolah yang awalnya itu desa tersebut itu dihuni oleh manusia-manusia, kenapa ketika malam kok dihuni dengan sosok yang entah berantah itu manusia atau bukan. Tapi Ali yakin bahwa yang ada di desa tersebut itu bukanlah manusia. Karena perawakannya, badannya itu 2 kali lipat. Bahkan gapura aja itu ada yang jagain. Di belakang dari desa ini soalnya kayak ada bangunan megah cuy. Jadi kayak ada istana gitu. Entah sebenarnya istana itu kenapa pas siang nggak ada, tapi ketika malam ada gitu kan. Jadi kayak ada sebuah keanehan. Dan Ali pun kepo kan. Wah nggak beres nih. Tapi Ali juga tahu amanah dari Abah bahwa nggak bisa kalau gua harus keluar dari sini. Akhirnya Ali tuh nyari celah atau nyari jalan. Dia tuh muter-muter terus. Sebenarnya pengen nyari situasi dan kondisi di mana gue pengen tahu nih adanya Joni ini disekap di mana atau ditaruh di mana gitu kan. Dan dia pun dengan keberanian yang ya manusia barbar gitu kan. Seolah bahwa wah nggak mungkin ada yang ngawasin. Padahal faktanya adalah dukun tersebut itu udah tahu bahwa Ali itu nggak lari kemana-mana. Dan memang niat untuk membebaskan dari adiknya Joni ini kan. Bahkan Ali ini akan dijebak cuy. Jadi akan dijebak ya biarin aja. Dan disitu pun seolah kayak ngendap nyari ke satu rumah. Dan bahkan diintipin nggak kedengeran suara. Dan selalu nengok kiri kanan dan kayak berarti mereka nggak ngeh nih. Terus nyari dan ketemulah sama sebuah rumah. Sebuah rumah ini ternyata memang kayak ada orang lagi nangis saja dan suaranya memang nggak asing. Itu adalah suara adik dari si Joni. Akhirnya ya karena yakin suara tersebut adalah dari adiknya, dia tuh nyari cara gimana caranya supaya bisa buka pintu kan. Diakalin akhirnya bisa tuh lah kebuka pintu tersebut. Nah ketika udah bisa kebuka pintu tersebut, dia tuh langsung kayak alhamdulillah akhirnya lu bisa juga gua temuin dan ayo. Jadi kayak ngasih isyarat bahwa suruh diem gitu kan. Akhirnya diem lah anak tersebut. Dan ketika anak tersebut tuh digendong kan, udah yuk kamu harus pergi sama abang. Dan kita harus keluar dari sini karena kakak kamu itu udah nunggu di luar. Singkat cerita akhirnya pergilah. Dan kali ini ternyata cuy ketika keluar Ali ini benar-benar kaget dengan sebuah penampakan yang dimana ketika keluar awalnya itu nggak ada siapa-siapa. Justru sekarang dihuni dengan sekumpulan makhluk demit yang memang perawakannya itu gede 2 kali lipat daripada badan dari si Ali ini kan. Ali kaget dong, loh kok tiba-tiba bisa ada ini demit gitu kan. Akhirnya Ali pun ngeluarin amalan yang dimana memang ini adalah
yang dikasih sama Abah selama pengajaran gitu kan. Tapi ternyata doa yang dia rawalin itu seolah kayak nggak mempan untuk demit-demit ini tuh. Ali itu kayak ngerasa bingung dan panik. Ya, satu-satunya cara adalah pakai jurus langkah kaki 1000, lari ngibrit sekencang-kencangnya. Dan kirain akan lolos seperti pada saat siang atau sore sebelumnya kan. Justru ketika Ali lari ini malah dia tuh lari ke sebuah tempat yang dimana kok gua kayak lari itu ngarahnya tuh, dia tuh kayak lari misalnya ke kiri nih, tapi nggak bisa ke kiri cuy. Jadi kayak terus aja belok ke kanan, terus aja belok ke kanan. Bahkan dia kayak ngerasa udah aneh bahwa di depan itu ada sebuah yang gue bilang kayak istana gitu kan. Jadi dia tuh kayak mau ngehindarin area tersebut, tapi kayak lari ke kiri baliknya ke situ lagi, lari ke sini baliknya ke situ lagi. Dan bodo amat tuh dia terus-terusan lari. Dan bahkan dia tuh kayak ngerasa heran, loh kok tiba-tiba gue ada di sebuah tengah lapangan yang gak jelas, dan tempat apa ini? Samar-samar dari kiri dan kanan ternyata cuy banyak demit-demit yang pada muncul sambil ketawa. Dan bahkan ada satu suara yang bilang, Sudah kuperingatkan bahwa kamu tidak akan bisa keluar dari tempat wilayah ini. Dan kamu adalah manusia paling bodoh karena mau mengorbankan nyawamu sendiri. sambil ketawa menggelegar. Tapi Ali juga nggak mau yang namanya nggak ngasih perlawanan. Dia tuh sempat nurunin dari si adiknya Joni. Kamu diam di sini. Adiknya Joni itu udah mulai ketakutan, bahkan nangis histeris gara-gara memang penampakannya itu parah banget cuy. Jadi banyak setan yang mukanya tuh hancur. Ya nggak usah dijelasin lah ya perwujudan dari setannya ini. Dan perlahan itu ngerumunin mereka berdua. Tapi Ali langsung ngeluarin goloknya. Ya gimana nanti dah. Dan gua harus nyari biangnya nih. Karena yang harus gua tumpes itu adalah biangnya. Kalau biangnya udah selesai atau rajanya udah kelar, otomatis yang lain pun pasti bakalan mundur. Tapi kirain bakalan demit-demitnya yang bakalan bikin perhitungan. Ternyata cuy, yang bikin perhitungan itu adalah ketua preman yang sebelumnya. Ketua preman ini pun langsung ketawa dan bilang, kita harus nyelesain apa yang udah kita mulai pada saat tadi. Dan kali ini gua nggak bakalan yang namanya main-main lagi atau sampai lengah lagi. Ali ini langsung keringat dingin dengan apa yang dilihat bahwa perwujudan dari preman ini atau kepala preman ini cuy, awalnya itu kayak manusia biasa. Memang badannya bagus, atletis gitu kan. Tapi kok ketika malam badannya memang 1,5 lebih besar daripada Ali. Jadi badannya tiba-tiba ngembang, bahkan otot-ototnya itu wah bikin geli dah intinya gitu kan. Dan seketika awalnya kepala preman ini nggak pakai goloknya, justru kayak ngehantam atau nunjokin. Dan pukulan dari si preman tersebut atau jawara tersebut itu bikin Ali mundur ke belakang, bahkan sampai ngemuntahin cairan merah. Ali pun satu kali pukul bahkan itu langsung udah jatuh, bahkan udah nggak punya tenaga lagi. Dan karena udah nggak punya tenaga lagi, perlahan tangannya atau badannya seolah kayak ada yang megangin atau ada yang ngikat. Tek 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 tek. Dan ternyata mereka berdua akhirnya diikatlah di salah satu tempat yang memang lokasinya ada di situ juga cuy. Akhirnya udah diikat dan Ali cuma bisa nunduk aja. Bahkan dalam batinnya tuh bilang, "Bah, maafin Ali. Mungkin ini hari terakhir Ali. Semoga Abah nggak marah sama Ali." Dia cuma bisa nunduk karena luka dalamnya itu benar-benar sakit banget. Dia tuh cuma bisa nunduk doang, nggak tahu mau diapain. Singkat ceritanya kita akan beralih ke Joni. Joni akhirnya masuk lah pada saat itu juga kan. Dia tuh sempat nyari dulu, tapi memang kabut yang ada di area tersebut kok makin lama makin tebal. Tapi Joni pun tahu bahwa kabut yang tebal ini itu masih ada di sisi desa tersebut. Kalau mau makin tipis dia itu harus masuk ke area tengahnya gitu kan, apalagi dengan kondisi malam. Ali ini dengan pedenya terus jalan lambat laun, memang kabut itu perlahan jadi kayak tipis. Ternyata Joni pun sebetulnya itu udah ngelihat Ali. Nah tapi kan dia nggak mau bersuara. Jadi kayak jalan pelan-pelan, tadinya mau negor gitu kan. Tapi Alinya udah cet sono, cet sini, cet sono gitu kan. Jadi kayak ngerasa bingung. Dan Joni pun salah satu orang yang ngelihat kejadian tersebut. Yang dimana Joni itu ngelihat bahwa dia tuh sebenarnya udah bisa nyelamatin adiknya, tapi ya keburu ketahuan gitu kan. Sedangkan Joni ngerasa bingung, depresi. Gimana Ali aja nggak sanggup itu ngelawan demit.
Lah terus gue gimana caranya kalau harus ngelawan itu demit? Akhirnya Johnny itu cuma bisa bersandar di sebuah pohon. Dia itu berharap ada sebuah keajaiban, ada sebuah pertolongan di mana dia bisa nyelesain atau bisa nolongin kedua orang tersebut gitu kan. Nah ketika lagi masa susah, masa sulit, hal yang paling benar adalah ingat perkataan dari Abah kan gitu. Coba yang namanya ibadah atau sholat. Akhirnya Johnny pun nyari tempat yang jauh dari perkampungan itu, walaupun dengan kondisi yang masih di lingkungan kabut merah ini ya cuy. Dia tuh ngerasa bahwa udah aman. Dia tayamum, dia sholat tuh cuy. Dia sholat sehusu-husunya, seolah kayak minta pertolongan, minta perlindungan, minta kekuatan buat nolongin temennya. Dia tuh bener-bener fokus zikir dan jalanin amalan apa yang dilakuin sama Abah atau apa yang diberiin sama Abah. Terus aja zikir sampai terdengar sebuah bisikan. Kamu harus tetap waspada, dan besok kamu memiliki cuma satu kesempatan untuk membebaskan mereka dan manfaatkan pembebasan itu sebaik mungkin. Atau jika kamu gagal, semuanya akan berakhir. Johnny itu terus zikir aja walaupun udah ngedengerin bisikan tersebut. Seolah kayak itu adalah setidaknya ada sebuah bocoran atau gambaran lah ya. Nah yang tanpa disadari sama Johnny adalah area tersebut itu ternyata udah dikelilingi dengan beberapa makhluk. Tapi anehnya makhluk tersebut itu nggak bisa ngedeketin Johnny. Seolah makhluk tersebut pun kayak wah nggak bisa nih. Dan kalau makhluk cerek-cerek mah ini harus bos kita gitu kan. Akhirnya makhluk tersebut pun gak jadi buat ngedeketin dan pergi perlahan. Dan seolah firasat itu pun Johnny udah paham, tapi bodoh amat lah. Kalau gua ketahuan ditangkap ya udah ketahuan gitu kan. Terus aja jika tanpa terasa siang pun udah tiba. Nah ketika udah siang ini memang nggak kondisi terik matahari ya, tapi kayak sayup-sayup udah kayak masih sore gitu kan. Dia tahu kondisinya. Ternyata udah siang. Dia tuh harus nunggu ke jam yang dimana memang kondisinya itu mulai penumbalan Joy. John ini akhirnya mantau lagi lah ke kampung tersebut. Dan ketika dipantau pun memang aktivitas dari para warga desa itu seolah kayak lagi nyiapin sajen, apapun itu dibawa gitu kan. Dan itu udah hal yang biasa lah. Cuman bisa merhatiin dan karena memang perutnya kelaparan nih, gimana caranya dia bisa dapetin makanan? Ya iseng lah dia buat masuk ke salah satu rumah karena tahu yang lain kan udah pasti pergi ke alun-alun desa gitu kan. Dia masuk nggak ada apapun sama sekali. Dia tuh cuma bisa pasrah terus ninggalin rumah tersebut doang dan berharap semoga dia dapat kekuatan buat nolongin. Berjam-jam Johnny ini nungguin dan seolah ada sebuah bisikan lagi ke Johnny. Dan suara itu sebetulnya nggak asing, yang dimana suara itu seperti anak tertua Abah yaitu Aris sama Nur cuy. Jadi ada ucapan, semoga kamu bisa dan tolong tahan sampai kami berdua datang. Johnny nengok kiri dan kanan tapi karena nggak ada dia pun tahu dan dia udah bertekad. Alhamdulillah akhirnya ada sebuah pertolongan lagi juga. Dan gue harus ngulur waktu gimana caranya supaya mereka berdua bisa cepat sampai di sini. Singkatnya nih cuy, akhirnya masa penumbalan pun dimulai, yang dimana sebelum acara berlangsung memang di situ pun Johnny ini ngedapetin sebuah kesempatan bahwa kok tiba-tiba sepi, mungkin ini adalah kesempatannya. Akhirnya Johnny ini ngelepasin ikatan dari adiknya. Dan soalnya itu kayak jebakan lagi cuy, ngelepasin adiknya terus ngelepasin dari Ali juga kan. Dan Ali itu udah nggak punya tenaga sama sekali dan megang tangan dari Johnny. Lu berdua harus pergi dari sini sekarang. Tapi Johnny ini tameng nggak mau. Lu udah berkorban kayak begini masa iya lu harus gua tinggalin? Ayo kita pergi bertiga. Tapi Ali tuh kayak natap. Lu harus pergi berdua dan nggak usah pikirin gua. Dan gua bisa jaga diri gua sendiri. Tapi ternyata cuy, Johnny ini bener-bener tambeng, bener-bener ngeyel di mana dia ngegendong adenya sambil mapah si Ali juga. Selangkah dua langkah mungkin udah ada beberapa meter ngerasa bahwa tempatnya ini adalah hal yang aman karena nggak diawasi. Tapi faktanya
Dukun dan kepala preman ini datang dari belakang sambil ketawa. Johnny yang ngedenger itu pun akhirnya nengok ke belakang. Dan bahkan Ali pun sempat berdiri, bahkan badannya itu sampai sempoyongan cuy. Dan Ali bilang, lu berdua harus cabut dari tempat ini. Biar dua orang tersebut gua yang bakalan ngadepin. Tapi Johnny gak mau. Dia gak bisa untuk cabut atau pergi dari tempat tersebut. Tapi Ali itu bilang, gue tahu abang gue itu bakalan datang. Dan bahkan udah ada dari abah juga. Dan lu harus ngulur waktu. Dan lu harus bisa bawa adek lu keluar dari tempat ini juga. Dengan sedikit berat, akhirnya mau gak mau tuh kan. Jadi kayak Johnny ini kayak, wah gak bisa nih. Dah gak bisa nih. Bener-bener kayak jalan pelan. Dan Ali tuh udah greget banget. Lu ngapain sih? Dan di situ seolah kayak adenya pun nge-support bahwa nggak bisa kalau Kak Ali ini harus ditinggalin dan kita harus keluar bareng gitu kan. Dan akhirnya Johnny pun akhirnya mau nggak mau lah, dia pun nggak mati di sini atau kita keluar bareng bertiga. Dan di situ pun ada sebuah ketawa yang dimana kayak bener-bener si dukun sakti ini itu bener-bener kayak ketawa, percuma lu ngelawan karena ujung-ujungnya lu juga bakalan selesai dan tamat di hari ini juga. Dan bahkan ketua preman itu minta izin buat bikin perhitungan sama 3 orang tersebut. Dan si dukun itu pun memperbolehkan. Dan dukun itu pergi begitu aja seolah kayak yakin dengan anak buahnya. Dan gak lupa juga antek-anteknya juga ngikut ngawasin. Dan mereka juga gak mau yang namanya kecolongan lagi. Ya akhirnya mereka ini duel lagi nih cuy, 2 lawan 1. Sedangkan anak buahnya itu cuma merhatiin doang. Awal duel itu memang selalu didominasi dengan si preman ini cuy, atau si kepala preman ini, yang dimana kan memang Ali juga udah kecapean, Johnny juga ya begitu-begitu aja, nggak bisa ngimbangin tenaga dari kepala preman ini. Singkat ceritanya, mereka itu seolah mendapatkan sebuah keajaiban gimana Johnny ini berhasil nebasin goloknya itu ke bagian leher dan bahkan sampai putus. Bahkan anak buahnya yang lain itu sampai bengong loh, kok bisa? Tapi walaupun itu sudah lepas dari bagian badannya, kepala itu cuma bisa nyeringai doang. Tapi itu adalah sebuah kesempatan yang dimana Ali dengan sekenceng-kencengnya, sekuat tenaga, ngambil kepala tersebut dan dibawa dimasukin ke dalam baju. Jadi seolah kayak bakalan dipisahin tuh kan. Akhirnya Ali ini minta buat sama Johnny itu, ayo kita buru-buru cabut dan kabur dari tempat ini. Mereka berdua itu kabur dan anak buahnya kayak seolah diancam, lu berani ngejar gua, ini bos lu bakalan kenapa-kenapa. Dan bahkan kepala yang sudah terputus itu pun masih ada teriak kayak balikin gitu kan. Lo Ali tuh kayak, ngapain balikin, lu niat jahat, enak aja gua bawa dulu muter-muter, gua bawa jalan-jalan buat jaminan gitu kan, kata Ali tuh. Nggak ada. Akhirnya walaupun Ali ini jalannya pelan, terus-terusan gitu kan, dia tuh kayak ya udahlah terus jalan. Singkatnya akhirnya mau sampailah di batas antara kampung dan desa yang benar nih cuy. Jadi zona dari desa tersebut gitu kan. Nah ketika udah sampai lagi-lagi ada sosok harimau dan Ali pun udah nggak terlalu menghiraukan, seolah bahwa memang harimau itu memang ya sengaja lah nongkrong di situ kan. Dan ketika udah sampai, mereka bertiga tuh kayak ngeres. Dan ketika ngeres, tanpa disadar seolah kaki Ali itu ada yang narik. Bahkan tarikan dari kaki Ali ini itu kenceng banget. Perwujudannya itu nggak tahu. Ali itu sampai megang-megang rumput, megang-megang akar, tapi nggak bisa sama sekali. Dan cuman bisa teriak, lu berdua pergi dari sini, sambil ngelemparin jinjingan kepala preman itu. Dan jinjingan kepala preman itu tuh seolah akhirnya gue bisa lepas. Tapi ternyata di sebelahnya itu ada sebuah auman harimau yang dimana apanya yang bebas. Pala lu sini, gue bikin cemilan. Dan tanpa pikir panjang, harimau itu pun langsung memakan kepalanya tersebut cuy. Akhirnya Johnny pun antara mau nyusul lagi, tapi harimau itu kali ini bener-bener kayak ngejagain dan bahkan ngasih sebuah perlawanan. Jadi setiap mau jalan bener-bener diseruduk. Kalau lu mau lewat, lu harus ngelewatin gua dulu gitu kan. Dan di situ pun seolah kayak ya memang gua nggak boleh ke sana lagi. Dan si harimau ini pun seolah kayak yakin bahwa Ali itu bisa ngelewatin masa kritisnya.
atau masa berbahayanya. Akhirnya mereka berdua atau Johnny dan adiknya ini pergilah. Dan kali itu benar-benar dikawal sama si harimau tersebut, dengan kondisi si harimau itu sambil ngegigitin kepalanya, jadi kayak dijinjing aja, dan memastikan bahwa Johnny dan adiknya itu sudah aman. Singkatnya udah aman. Sedangkan kita akan beralih ke Ali lagi. Ali ini benar-benar ditarik dan diseret, seolah itu kayak wah gue udah nggak bisa ngapa-ngapain, tenaga gue juga udah habis, dan kalau gue harus ngasih perlawanan kayaknya udah nggak mungkin, dia udah bisa pasrah. Yang penting kedua orang yang memang tujuannya mau diselamatin itu udah selamat. Tapi ternyata kita akan dilanjutin di part selanjutnya. Buat kalian yang penasaran, pokoknya tungguin aja. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.